Majelis Ulama Indonesia tiba-tiba memberi peringatan serius kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Prabowo diminta untuk segera introspeksi. MUI menentang dengan keras keikutsertaan Indonesia dalam sebuah forum perdamaian yang dibentuk Amerika. Forum itu awalnya diklaim akan bekerja untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Namun anehnya, apa yang dilakukan dalam forum tersebut justru berbanding terbalik. MUI menyoroti adanya banyak kejanggalan dalam forum itu. Pertama, Indonesia diharuskan membayar iuran tak tanggung-tanggung. Yang harus dibayar Indonesia adalah 1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Dan kejanggalan kedua, Palestina sebagai korban perang justru tidak dilibatkan dalam forum itu. Sebaliknya, Israel malah diikutsertakan. MUI memperingatkan Prabowo bahwa Indonesia harus berpihak pada korban penjajahan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, MUI meminta Prabowo untuk segera introspeksi atas keputusan bergabung dalam forum perdamaian tersebut dan meminta pemerintah untuk konsisten memperjuangkan hak-hak warga Palestina, bukan malah sebaliknya. Guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel. Bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara menjijikkan kayak gini. Kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi. Tapi nih, masalah itu di kepala. Masalahnya adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Prabowo Subianto, bahkan Prabowo diminta untuk segera introspeksi. MUI menentang dengan keras keikutsertaan Indonesia dalam sebuah forum perdamaian yang dibentuk Amerika. Forum itu awalnya diklaim akan bekerja untuk menciptakan perdamaian di Palestina. Namun anehnya, apa yang dilakukan dalam forum tersebut justru berbanding terbalik. MUI menyoroti adanya banyak kejanggalan dalam forum itu. Pertama, Indonesia diharuskan membayar iuran tak tanggung-tanggung. Yang harus dibayar Indonesia adalah 1 miliar dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Dan kejanggalan kedua, Palestina sebagai korban perang justru tidak dilibatkan dalam forum itu. Sebaliknya, Israel malah diikutsertakan. MUI memperingatkan Prabowo bahwa Indonesia harus berpihak pada korban penjajahan sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, MUI meminta Prabowo untuk segera introspeksi atas keputusan bergabung dalam forum perdamaian tersebut dan meminta pemerintah untuk konsisten memperjuangkan hak-hak warga Palestina, bukan malah sebaliknya. Guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel. Bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara menjijikkan kayak gini. Kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya penyakit itu bukan kelemahan fisik.
Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi, tapi nih, masalah itu di kepala. Masalahnya adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwa Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu, kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.